Saudara, untuk membahas benarkah ada perpecahan di tubuh koalisi partai pendukung pemerintahan jelang Pilkada DKI, telah hadir di studio Yandri Susanto, politisi Partai Amanat Nasional dan pengamat politik dari Poltreking, Hanta Yudat. Selamat petang. Selamat petang, Mas Eman. Saya bacakan dulu pernyataan dari Bu Mega, tadi juga kita sudah sampaikan. Megawati menyatakan parpol pendukung pemerintahan Jokowi kala semestinya bisa memperkuat pemerintahan. Pernyataan kurang lebih seperti ini. Waktu yang lalu saya sudah mengatakan kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, mestinya dalam pilkada juga bersama. Saya tidak ingin menyatakan ini benar atau salah, saya ingin menyatakan dulu pertanyaan saya ke Bung Hanta Yuda. Apa artinya Bu Mega mengatakan ini? Iya, pertama memang dalam realitas politik kita, konstelasi pilkada nasional dengan di daerah itu biasanya tidak linear. Jadi kalau misalnya di nasional, katakanlah PAN, PKB, dan P3 itu berada di pemerintahan bersama Ibu Mega, bersama PDIP dan sebagainya, tetapi memang tidak bisa dalam realitasnya di pemilihan gubernur, di pilkada, dan harus sama. Agak sulit. Nah, tetapi ini kalau saya bikin koridor, ketika pilkada DKI atau ke Banten atau daerah lainnya, boleh-boleh saja Mas Yandri, PAN, di mana seterusnya. Tapi ketika isu nasional, ketika bicara konstelasi nasional, ketika bicara politik nasional, maka kita patut untuk menagih katakanlah komitmen pendukung Pak Jokowi JK itu betul-betul solid dalam mendukung pemerintahan. Nasional, di DKI boleh berbeda, maksud saya begitu. Nasional dengan daerah berbeda, Ya. Tapi ketika kepentingan nasional harus bersatu. Ya. Nah, maksudnya Bu Mega di sini kan jelas ini pilkadanya yang harus bersatu. Adakah kekhawatiran itu? Menurut saya agak sulit ya, kalau misalnya begini, kalau ini asumsinya, asumsinya begini, kalau misalnya semua yang berada di pemerintah PDIP, Golkar, kemudian PAN, P3, ada 8, itu kemudian di semua pilkada harus sama, agak sulit. Bisa jadi nanti sisanya tinggal Gerindra dan PKS. Jadi calonnya itu tidak. Mungkin yang dimaksud Ibu Mega, mungkin ya, yang mungkin bisa diterapkan itu adalah komitmen dalam konteks politik nasional. Dalam konteks politik nasional, cuma persoalannya kan DKI ini kadang bercampur, berkelindahan dengan nasional dan DKI. Itu yang dimaksud mungkin. Sehingga garis pemisahnya adalah ketika bicara konsolidasi nasional, bicara mendukung pemerintahan yang sah, maka PAN, P3, PG harus punya komitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi JK. Komitmennya juga ada yang dikhawatirkan. Meskipun mereka berbeda di dukungan cagup. Gitu. Jangan-jangan ada kekhawatiran karena pernyataan Ketua Umum PAN Pak Zul Hasan yang menyatakan bahwa pada waktu 4 November lalu boleh kok nginep di DPR. Itu jangan-jangan dikhawatirkan. Para pengunjuk rasa boleh kok nginep di DPR. Ya, saya kira apa yang dikatakan Mas Hanta tadi sudah menggambarkan situasi sekarang ya. Jadi kalau pilkada mau ditarik dengan koalisi nasional menurut saya terlalu dibesar-besarkan. Jadi pilkada tidaklah patut disandingkan dengan koalisi nasional. Karena pilkada dari 100 lebih pilkada sekarang, koalisinya sangat pelangi. Bisa di Banten P3 sama PDIP, PAN sama Golkar, di Bolmong PAN sama PDIP. Itu artinya kan kita juga menghargai keanekaragaman faktor daerah. Itu di daerah. Daerah. Tapi kemudian ketika konstelasinya di pusat, harus bersamaan, harus sejalan kalau disampaikan tadi Bu Hanta. Tapi kemudian dianggap tidak sejalan karena membolehkan para pengunjuk rasa nginep di DPR. Itu sebenarnya maknanya Bang Jul menyatakan begitu bahwa MPR, DPR sebagai representatif perwakilan rakyat, tentu kalau ada rakyat yang berdemonstrasi, ya selayaknya diterima. Dan itu Bang Jul lakukan di jam 2 dini hari. Dan semuanya kan baik-baik saja. Bayangkan kalau Bang Jul misalkan nggak turun. Kita juga nggak tahu. Bang Jul waktu itu turun menerima. Jam 2 pagi itu menerima di DPR. Menerima di MPR itu. DPR MPR ya kemudian mempersilahkan mereka. Iya, kan nggak diberikan akses masuk. Iya, ada dialog situ kan, ada dialog. Kan Bang Jul juga kan tidak membabi buta harus misalkan makna dari membolehkan masuk itu harus masuk kan. Tetapi mungkin yang lebih mendalam aspirasinya yang kita terima. Setelah itu nggak lama kemudian ketemu dengan Presiden Jokowi, bukan diundang ke istana tapi ketemu pada saat Rapimnas Rapimnas PAN, dan kemudian Pak Jokowi juga menyampaikan sesuatu di situ. Adakah kemudian yang tidak disampaikan atau yang semua disampaikan Pak Jokowi waktu itu terkait dengan kok aneh sih ini urusannya Pilkada Jakarta tapi targetnya ke saya. Waktu apakah ada hal-hal lain yang juga disampaikan juga ke ini jangan energi kita habis di DKI.
Pilkada ini banyak, katanya kan jangan kita bentrok di DKI. Dan itu nggak ada urusan nama saya. Jangan dibawa-bawa saya. Dan Bang Jul sebelum Pak Jokowi naik ke podium sudah menyampaikan, Mas Hanta. Jangan Ahok yang berulah, Pak Jokowi kena getahnya. Makanya PAN sudah jelas sikapnya. Kalau masalah pilkada, ya kita memang ada cara sendiri untuk mendukung calon tertentu. Tapi kalau untuk koalisi nasional, kita komit dengan Pak Jokowi. Nggak ada yang perlu diragukan. Program-programnya kita dukung. Ya kan, anggaran di DPR kita ikut dukung. Kemudian Pak Jokowi juga sudah bersilaturahmi dengan PAN, clear sebenarnya. Artinya inline lah. Nah, jadi jangan sampai, saya juga nggak setuju kalau persoalan Ahok dibawa-bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ada masalah. Kalau demo 2 Desember, sikap PAN? Lah kalau demo itu kan hak warga negara, diatur dalam undang-undang kan. Jadi kalau PAN secara institusi, ya memang tidak bisa juga melarang, tidak juga bisa menganjurkan. Ya kan, itu yang kita himbau adalah masyarakat sudah cerdas, sudah pintar sekarang, lihat situasi perkembangan Ahok sudah tersangka. Ya kalau misalkan masih perlu ada yang merasa terpanggil untuk demo, ya juga nggak bisa kita halangi. Hari ini saya dengar juga Pak Zul ketemu dengan Bu Mega. Betul. Apa yang bicarakan? Ya sebenarnya dengan Bu Mega ini sering ketemu, sering ya. Bang Jul, Pak Jokowi aja belum ya? Udah Pak Jokowi sudah. Ke istana maksudnya. Oh iya. Itu artinya gini, yang dilakukan Bang Jul ini kan sesuatu yang biasa sebenarnya. Ya mungkin dengan situasi negara yang seperti ini seolah-olah sangat penting, padahal itu kan biasa saja. Ya membicarakan tentang isu kekinian. Apa itu isu kekinian? Ya isu kekinian yang masalah ya sekarang lagi beredar kan, bagaimana kita merapikan semua ini supaya tidak melebar kemana-mana. Merapikan perbedaan di luar ini terkait dengan Pilkada Jakarta, terkait dengan Ahok. Enggak, iya dengan Ahok, jangan sampai melebar kemana-mana. Misalkan mau menjatuhkan pemerintahan Jokowi, kita nggak setuju. Ada yang makar, kita nggak setuju gitu loh. Tapi ini mesti dikemas oleh pemerintah sebagai pelayan rakyat gitu loh. Jangan sampai aspirasi masyarakat yang sedang berkembang sekarang ini tidak ditanggapi, tapi kan sudah ditanggapi oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu memang pertemuan para tokoh juga penting, Mas Aiman, untuk memberikan keteduhan kepada masyarakat, kepada rakyat kita, bahwa para tokoh juga bisa kompak kok. Nah, saran saya atau PAN memang sudah menyampaikan kalau Pak Jokowi bisa ketemu Surya Paloh, bisa ketemu Pak Novanto, ketemu dengan Bu Mega, ya kenapa nggak bisa ketemu dengan Pak SBY? Itu lebih manis, lebih cakep menurut saya. Nanti disampaikan juga pada saat ketemu dengan Pak Jokowi, nanti PAN akan menyampaikan. Saya tanya ke Bung Hanta. Bung Hanta, kalau sebelumnya Bu Mega mengatakan seperti ini, harus satu dong di Pilkada. Tapi kemudian setelah itu beberapa hari kemudian bertemu dengan PAN, bertemu dengan Pak Zul Hasan. Apakah bisa disimpulkan kalau ini ditujukan, pernyataan ini ditujukan untuk PAN? Ya, mungkin itu ditujukan kepada partai-partai yang berada di koalisi pemerintahan, konteks nasional, tetapi... Bukan hanya PAN? Bukan hanya PAN menurut saya. Ada PAN, ada P3, dan ada PKB. Belakangan juga bikin acara kan, setelah itu ada musyawarah, ada rakor dan sebagainya. Ya. Tapi yang ketemu Bu Mega cuma PAN doang, yang lain enggak. Nah, ini yang memang menarik ya, kalau kita buat link atau beberapa pertemuan itu, Joko Widodo sudah bertemu, banyak diundang, Pak Prabowo bahkan 2 kali. Yeah. Jadi kalau dilihat coba yang sudah duduk di beranda istana, ada yang sarapan tadi pagi, kemarin minum teh bareng dan sebagainya. Yang belum memang yang sedang berada di poros Cikias dalam Pilkada DKI. Ada P3 dan PKB. Tadi sudah. Poros Cikias. Romi udah diundang ke istana. Oh, udah. PAN dan PKB, maaf, saya koreksi. Nah, kalau sudah semua, yang belum itu tuntasnya nanti pertemuan terakhir yang paling saya harapkan adalah pertemuan Pak Jokowi dan pertemuan Pak SBY. Nah, ketika jelang aksi 4/11 itu juga kita lihat kan pertemuannya banyak sebenarnya. Cuma belum bertemu, sepertinya ada 2. Ketika Pak SBY bertemu Pak Wiranto, Menko Polhukam, bertemu juga dengan Pak JK, tetapi sepertinya belum nyambung. Ada satu yang menurut saya belum lengkap. Kalau dibiarkan ini agak aneh, agak ganjil. Kenapa yang ini tidak? Tapi pertanyaan nyambung, dasar banyak juga menanyakan di bawah, kenapa sih perlu ada konsolidasi, kesejukan dan lain sebagainya? Emang ada yang serius? Saya tanya dulu ke PAN nih, yang paling tahu dari sisi dapur. Enggak, dalam kehidupan berbangsa bernegara sebenarnya silaturahmi itu kan sesuatu yang biasa. Iya, tapi silaturahmi beda, ini intensif sekali. Dan memang itu tetap diperlukan, apalagi situasi sekarang. Kita nggak bisa dibohongi. Situasi sekarang ada yang serius? Serius, ya kan? Ya mereka menanggapi Ahok ini kan Ahok loh, Ahok personal, bukan ini masalah SARA, bukan masalah etnis, bukan masalah agama. Nah, ini mereka kan sekarang mempelototi masalah Ahok. Dan semuanya ya pro kontra memang. Nah, dalam pro kontra, rakyat ada yang mendukung Ahok, ada yang tidak mendukung Ahok. Dan ada yang bisa bermain di situ?
Ya bisa juga, maka oleh karena itu tatanan negara yang begitu luas dan besar ini, rakyatnya juga ratusan juta, para pemimpin memang perlu melakukan hal seperti ini. Dan itu harus kita apresiasi dengan sangat luar biasa. Jadi di antara pro dan kontra di isu Ahok, ada juga pihak ketiga yang bisa memanfaatkan itu yang Harus munculkan antisipasi Harus diantisipasi. dan perlu pertemuan ini. Perlu Yang kekompakan yang semua harus pemimpin. dihindari adalah jika ya, seandainya persoalan Pak Ahok adalah target antara, itu yang harus diantisipasi. Ya. Justru nanti mengarah ke Pak Jokowi sebagai pemerintahan Makar yang sah. misalnya. Iya, itu yang harus dihindari. Itu mungkin. Ya, kalau dilihat konsolidasi kan mengarah ke sana. Mengarah ke sana, antisipasi lah ketika Pak Jokowi, Presiden melakukan konsolidasi kekuatan militer. Semua satuan elit di militer dan Polri itu beliau temukan. Artinya antisipasi itu tidak berlebihan gitu. Pertanyaan itu saya satu. Enggak, sebelum sampai ke sana. Yang kedua juga ormas ya, civil society, ikutan civil society. Yang ketiga mengamankan konsolidasi di parlemen, tingkat elit politik. Nah, pertanyaan Mas Aiman tadi menarik. Apakah ini tidak berlebihan? Ada dua kemungkinan. Kalau itu betul, tentu Pak Presiden punya data intelijen yang kuat. Kalau Meskipun itu disalahkan betul, oleh ini Pak tidak SBY. berlebihan. Ini tidak berlebihan. Justru sebagai antisipasi harus ada dalam kontrol Pak Presiden dalam konteks semua lini, apakah satu miliar dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ini berlebihan, justru berbahaya. Berbahaya apa? Sesuatu yang yang sebenarnya aman-aman saja, justru menjadi luar biasa. Jangan sampai lawan politiknya Presiden menggunakan judoka teori. Judoka teori itu apa? Jadi membanting lawan dengan menggunakan energi kekuatan lawan yang kuat itu. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai keliru. Ketika konsolidasi terlalu besar, justru itu dimanfaatkan isu itu. Jadi oleh yang tahu kelompok sesungguhnya yang ini lain. sebenarnya ada di Pak Jokowi dan jajarannya. Apakah ini serius atau tidak, ataukah ini genting atau tidak. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa. Dan apa yang dilakukan antisipasi adalah hal yang tepat untuk kemudian memberikan kesejukan bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu yang kita harapkan.